Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dari teman-teman banyak yang bertanya kepada saya mengenai Sayyid Al-Ajal ya, atau yang dikenal dengan Syamsuddin Umar Al-Bukhari, yang konon katanya beliau itu adalah leluhur dari Wali Songo. Apakah benar atau tidak? Ya, mari kita simak bersama-sama bagaimana biografi dari Syamsuddin Umar ini, atau Sayyid Ajal Syamsuddin Umar, dan itu terdapat dalam Wikipedia ya. Bagi yang ingin membacanya secara langsung ya silahkan. Sayyid Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari, Persia ya, adalah gubernur provinsi pertama Yunan, ditunjuk oleh dinasti Yuan yang dipimpin Mongol di Tiongkok. Beliau itu lahir pada tanggal 12/11 dan meninggal pada tahun 1279 Masehi ya. Dan ini fotonya nih, Sayyid Ajal Syamsuddin Umar. Didahului bertugas itu pada tahun 1279 sampai bertugas 21 Agustus 1279 ya. Oke. Dilahirkan di 1211 Bukhara, Kekaisaran Khawarizmiyah, dan meninggal pada tanggal 21 Agustus 1279 ya, di Yuan, Cina. Putra-putra beliau cukup banyak. Nasruddin, ada Hasan, Husain, Syamsuddin Umar, dan Mas'ud. Nah, ini foto makamnya ya. Tuh makamnya. Makam Sayyid Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari bin Sayyid Kamaluddin bin Sayyid Syamsuddin Umar Al-Bukhari, Yunan, Tiongkok ya. Kehidupan ya, Syamsuddin berasal dari Asia Tengah, Iran. Jadi seorang Muslim Khawarizm dari Bukhara di Uzbekistan saat ini. Ketika Genghis Khan menyerang kota itu selama perang antara Khwarizmi Shah dan bangsa Mongol, keluarga Sayyid Ajal Syamsuddin Umar menyerah kepadanya. Ia diduga merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib dan Muhammad. Ayah Sayyid Ajal adalah Kamaluddin dan kakeknya adalah Syamsuddin Umar Al-Bukhari. Oke. Menurut Mars Bromshal, Syamsuddin yang merupakan penduduk asli Bukhara dikatakan sebagai keturunan Nabi Muhammad generasi ke-27. Said berpartisipasi dalam penaklukan Sichuan oleh Mongke Khan dan bertanggung jawab atas logistik. Ia mengabdi di istana dinasti Yuan di Yanjing, sekarang Beijing. Kemudian ia bertanggung jawab atas keuangan kekaisaran pada tahun 1259. Dikirim ke Yunan oleh Kubilai Khan setelah menaklukkan kerajaan Dali pada tahun 1274. Setelah kematiannya, Said diberi nama Anumerta Zhongyi, itu tulisannya ya. Kemudian istana kekaisaran menganugerahkan gelar Pangeran Xianyang dan nama Anumerta Zhongzhui kepadanya. Yuan Shi memberikan banyak biografi muslim terkemuka yang mengabdi pada bangsa Mongol. Sejumlah dari mereka menduduki jabatan tinggi kita temukan biografi.
yang juga disebut ia adalah seorang hui-hui dan keturunan dari, aduh susah amat ini. Memiliki arti yang sama dengan keluarga bangsawan dalam bahasa Mandarin. Kebijakannya ya, jadi beliau ini Sayyid kebijakan selama masa pemerintah gubernur. Sayyid Ajal mendirikan kota gaya Cina yang sekarang menjadi Kunming modern yang disebut Zongjingcheng, yang memerintahkan agar sebuah kuil Buddha, sebuah kuil Konghucu dan 2 masjid dibangun di kota tersebut. Mempromosikan Islam, Kristen, Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme adalah bagian dari kebijakan agama Mongolia. Kuil Konfusianisme yang dibangun Said Ajal pada tahun 1274 yang juga berfungsi sebagai sekolah adalah kuil Konfusianisme pertama yang pernah dibangun di Yunan. Baik Konfusianisme maupun Islam dipromosikan oleh Said Ajal dalam misi peradabannya selama berada di Yunan. Said Ajal memandang Yunan sebagai terbelakang dan barbar dan memanfaatkan Konfusianisme, kemudian Islam dan Buddha untuk memperadabkan wilayah tersebut. Di Yunan, kehadiran Islam diyakini berkat karya Said Ajal. Said Ajal adalah orang pertama yang membawa Islam ke Yunan. Ia mempromosikan Konfusianisme dan Islam dengan memerintahkan pembangunan masjid dan kuil Konfusianisme. Said Ajal juga memperkenalkan pendidikan Konfusianisme ke Yunan. Ia digambarkan sebagai orang yang membuat orangutan dan burung jagal menjadi unicorn dan burung phoenix. Dan bulu dan kain felt mereka ditukar dengan gaun dan topi dan dipuji oleh kepala daerah studi Konfusianisme He Hongzhou. Oke, itu sekilas ya. Sama kayak tadi. Nah, kemudian selanjutnya nih. Baik Marco Polo maupun Roshiduddin mencatat bahwa Yunan dihuni oleh banyak muslim selama dinasti Yuan. Dengan Roshid menamai sebuah kota dengan semua penduduk muslim sebagai kota besar Yachi. Ada yang berpendapat bahwa Yachi adalah kota Dali atau Ta'li. Dali memiliki banyak orang Hui. Putranya Nasruddin menjadi gubernur Yunan pada tahun 1279 setelah Sayyid Ajal meninggal. Sejarawan Jacqueline Armijo Hussein telah menulis tentang kebijakan konfusianisasi dan sinisasi Said Ajal. Dalam disertasinya, Said Ajal Syamsuddin, seorang muslim dari Asia Tengah, melayani bangsa Mongol di Tiongkok dan membawa peradaban ke Yunan. Seterusnya lah ya. Keluarga Nasruddin ini rupanya adalah seorang perwira yang disebut Roshiduddin dan yang disebutnya sebagai gubernur atau mungkin komandan di Karajang. Ia menggambarkan Nasruddin sebagai orang yang menggantikan ayahnya, Sayyid Ajal dari Bukhara, salah satu menteri utama Qiblai yang terbaik. Nasruddin mempertahankan jabatannya di Yunan hingga kematiannya, yang menurut Roshid yang menulis sekitar tahun 1300 terjadi 5 atau 6 tahun sebelumnya. Putranya Bayan yang juga menyandang gelar kakeknya, Sayyid Ajil, adalah menteri keuangan di bawah penerus Qiblai. Dan putra lainnya Hala juga disebutkan sebagai salah satu gubernur provinsi Fuchao. Nasruddin atau Nasulaing juga sering disebutkan dipekerjakan di perbatasan ini oleh otoritas Tiongkok yang dikutip oleh Twitter. Nasulading atau Nasruddin adalah anak tertua dari 5 putra Sayyidin Chi Shan Zeding dari suku Muhammadan,
Said Ajil penduduk asli Bukhara yang meninggal di Yunan, tempat ia pernah menjabat sebagai gubernur ketika Kubilai pada masa pemerintahan Mangu memasuki negara tersebut. Nasruddin memiliki biografi terpisah, dan seterusnya lah ya. Buku Sir Marco Polo orang Venesia mengenai kerajaan dan keajaiban Timur volume 2, dan seterusnya itu. Langsung saja ke keluarganya ya. Jadi memang Said Ajal itu merupakan leluhur ke berapa itu? Ke-6 dari Panglima Cheng Ho ya. Itu terkonfirmasi, dan untuk data DNA-nya pun juga ada itu. Putra tertua Said Ajal adalah Nasruddin, keturunan ke-7 Said Ajal adalah Syai Hazi. Said Ajal adalah keturunan generasi ke-26 dari Nabi Muhammad dan keturunan generasi ke-5 dari Sufyair. Secara keseluruhan ia memiliki 5 orang putra. Ia memiliki 2 makam, satu di Woertu di Yunan dan satu lagi tugu peringatan yang berisi pakaiannya di Xi'an di provinsi Shanxi. Penulis The Magnetic Needle of Islam Ma Chu yang lahir pada tahun 1630 dan wafat pada tahun 1710 adalah keturunan Said Ajal. Ekspedisi The Olon selama dinasti Qing mencatat bahwa Imam Nawaqing adalah pemimpin keluarga keturunan Said Ajal. Ma memperbaiki makam Said Ajal. Romanisasi lain dari Ma Chu adalah Ma Zu. Keturunan Said Ajal termasuk generasi ke-15 Ma Zu dan generasi ke-25 Ma Dexin. Said Ajal adalah leluhur banyak muslim di berbagai wilayah di seluruh Tiongkok. Yunan merupakan tempat tinggal bagi keturunannya yang paling banyak. Salah satu keturunannya yang paling menonjol adalah Zheng He atau Cheng Ho. Kalau di Indonesia ini dikenal dengan nama Cheng Ho ya. Pada abad ke-13 pengaruh umat Islam sangat besar, terutama pengaruh Said Ajal Syamsuddin Umar yang mengabdi pada Khan Mongol hingga meninggal di Yunan pada tahun 1279. Keluarganya masih ada di Yunan dan telah mengambil bagian penting dalam urusan muslim di Tiongkok. Ia diidentifikasi sebagai leluhur banyak garis keturunan Hui Tiongkok di populasi pantai Hui di Yunan serta di provinsi Ningxia dan Fujian. Dan seterusnya lah ya. Itu bisa dibuka di sana ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, Sufyair diduga oleh Fa Xiang sebagai leluhur Said Ajal, namun beberapa pihak skeptis terhadap klaim ini dan menganggapnya sebagai pemalsuan untuk menutupi kedatangan Said Ajal ke Tiongkok bersama bangsa Mongol. Chuan Chao Wang dari Universitas Fudan ya, mempelajari kromosom Y dari keturunan Said Ajal saat ini. Ia menemukan bahwa mereka semua memiliki haplogrup L1A-M76 yang membuktikan asal-usulnya dari Persia Selatan. Nah, artinya dari hasil tes Y-DNA-nya dari keturunan Said Ajal ini adalah L1A yang jelas itu membuktikan bahwa mereka ini bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya secara genetik. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan satu video tentang diskusi tentang bagaimana haplogrup yang dimiliki oleh keturunan Said Ajal. Silahkan. Terima kasih. Jadi kemarin itu saya ketemu dengan Tengku Hilmi, itu orang dari Islam Asia Tenggara, rumahnya di Perlak sana. Nah, beliau itu sangat excited sekali ketika teman-teman di Jawa mau penelitian ke Perlak.
sangat-sangat welcome sekali. Itu. Dan beliau paham betul tuh hubungan Wali Songo dengan apa yang ada di Aceh itu. Kalau saya sih nggak peduli ya, mau dinasabin kemana silakan. Cuman kan kita berdasarkan apa namanya bukti-bukti arkeologis, kemudian naskah-naskah yang sezaman, itu tidak bisa melepaskan dengan Aceh, itu nggak bisa. Gitu. Bahkan mereka menolak loh catatannya Ibnu Battuta. Nih ya, haplogrup C saja ya langsung ya. Ini haplogrup induk kita nggak usah bahas. Langsung dari GHIJK ya, GHIJK ini ke haplogrup induk. Termasuk di situ ada G ya, haplogrupnya Yahudi. Dibalik itu harusnya, jangan gitu nengoknya. Sulit baca. Nah, ini. Nah, ini GHIJK. Nah, J itu ada di jajaran J1, J2. Ini bersamaan dengan haplogrup IJ ya, IJ ya. Ada I1, I2. Jadi ini tidak bermutasi lagi kemana-mana ya. J tidak mempunyai mutasi sampai saat ini, sampai adanya penelitian lebih lanjut. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kromosom Y atau YDNA garis paternal itu bermutasi ke haplogrup yang lain, ini berarti menyalahi kaidah ilmu genetik. Sampai saat ini belum ada data terkait J1 atau J2 itu bermutasi ke haplogrup yang lain. Begitu juga dengan haplogrup L. Haplogrup L ini yang dikatakan haplogrupnya Said Ajal Samsudin Umar yang ada di Yunan. Nah, ini haplogrupnya L sudah ada keterangan ya dari jurnal ya Gus ya tadi ya. Yes. Dari jurnal. Tampilin aja kan aku kirim. Wes kuai. L ya, L ini berasal dari haplogrup induk LT dan K ya. K dulu baru IJK. Jadi ini J itu nggak langsung ke L, nggak bisa juga, gitu loh. Ini sama seperti sepupu, bukan dari mbah ya. J itu bukan mbahnya atau nenek moyangnya, tapi lebih ke sepupu atau dua pupu. Ngopo dua pupu, mindoan. Nah, apalagi haplogrup O di sini, ya. O ini haplogrup yang terakhir, ya. Haplogrup yang terakhir, jadi pecahan-pecahan terakhir dari haplogrup induk NO dan NR ya. Jadi haplogrup N sama haplogrup O, O1 dan O2. Nah, ini fatal sekali ketika berbicara nasab Wali Songo atau genealogi Wali Songo, ketika di testing haplogrupnya O dan di situ ada persebaran DNA sampai ke Yunan, ke Bukhara, dari Campa ke Yunan ke Bukhara, seakan-akan ini mereka ini mewakili Wali Songo. Nah, ini apakah nggak lebih parah dari Ba'alawi ini? Saya rasa lebih parah ini. Ba'alawi karuan sekarang diem saja sudah. Ini Saya nggak kaget. sudah membuat ilmu baru ini. Malah nggak nyambung itu ke set ajal, lu malah nggak nyambung. Set ajal itu haplogrupnya L. Ambilin dulu. Oke, sebentar, saya tampilin dulu ya tentang seminar. Kok seminar sih? Apa namanya? Jurnal atau laporan tentang DNA daripada Sayyid Samsudin Omar atau Sayyid Ajal ya. Nah, ini. Oke, jadi kita main data lah, nggak usah sembunyi-sembunyi ya. Nah, ini reason why chromosome support the Persian ancestry of Said Ajal Samsudin Umar and eminent navigator Zheng He. Jadi berserta Zheng He itu Cheng Ho ya. Said Ajal ya, ini berhaplogrup di sini tertulis yaitu ini L1 ya, L1A M75 proving yaitu terbukti wilayah Southern Persia, berarti Southern itu utara ya, Persia utara. Persia Selatan, sorry.
origin ya, berasal dari Persia Selatan. Ya. Kenapa di sini kok dinamain Sayyid Ajal? Nah, ini yang kita angkat tangan. Ya, kenapa kok menjadi Sayyid? Jadi Wikidata itu punya data dari BNF Prancis, terus punya data dari Elbrus ya namanya. Itu lembaga-lembaga riset ya mengenai tokoh-tokoh lengkap itu bionya, mengenai DNA-nya apa, terus keturunannya siapa saja. Ada data ISNI namanya itu, International Standard Number. Nah, itu ada kolom edit karena saya termasuk salah satu kontributor di situ. Jadi set aja itu punya putra 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 putra. Nah, kalau Cheng Ho itu keturunan dari, jadi Cheng Ho punya bapak namanya Syekh Mahazi namanya. Mahazi punya bapak namanya Syekh Bayan. Syekh Bayan punya bapak namanya Nasiruddin. Nasiruddin punya bapak lagi namanya Sayyid Ajal Samsudin Omar. Itu. Nah, itulah keturunan dari Sayyid Ajal yang terakhir kali diketahui. Saya juga bingung kadang gitu loh, kok haplogroup O larinya ke L, dan setahu saya ya yang silsilah Cina itu tidak seperti ini. Silsilah Yunan itu disebutkan bahwa Sayyid Ajal itu adalah keturunan ke-30. Makanya banyak diragukan. Belum selesai juga yang di Cina. Nah, di Cina kenapa? Memang nggak ada narkoba. Cina itu adanya China Islamic Association. Itu diketuai oleh Syekh Hasan Yang. Nah, ada nggak tuh mereka pernah foto sama Syekh Hasan Yang kan? Itu, siapa tahu kan? Oh, ini udah ditasking sama Syekh Hasan Yang. Mantap. Masalahnya Sayyid Ajal itu keturunannya nggak ada tuh yang namanya Husin tadi tuh, Sayyid Husain itu. Jadi gimana dong jelasinnya? Jadi Wikidata itu punya namanya ISNI ya. Jadi setiap tokoh keturunan terdaftar yang sudah pernah tes DNA, sudah dites jalur keturunannya, itu punya namanya International Standard Number Identifier. Aduh, ini bikin malu malah.